Karena ketika seorang laki-laki itu mengajak pacaran, dia nafsu, sudah pastikan dia nafsu, dia bukan cinta. Kalau cinta, dia langsung ke rumahnya perempuan tersebut pada saat waktu yang sudah tepat. Maka seperti itu. Misalnya ada seorang laki-laki yang dimana dia pacaran sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hanya pegang tangan saja, maka patut ditanyakan, dia orang banci atau bukan? Dia orang normal tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita rasa cinta. Sehingga dengan rasa cinta ini kita dapat menyayangi satu sama lain. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah senantiasa kita menanti syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita kembali lagi bersama saya Firdaus dan dengan narasumber yang sama, yaitu Kak Yusri Mahendra. Walaupun narasumber yang sama, tapi insyaallah penyampaiannya berbeda. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cinta. Ketika kita berbicara tentang cinta, maka kita berbicara suatu hal yang membuat anak muda senang. Maka pentingnya kita membahas tentang cinta, karena cinta itu suatu fitrah bagi manusia dan tidak dapat dipisahkan, apalagi remaja. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Jadi yang mau saya bertanyakan begini Kak Yusrin. Kan di dalam Islam itu kita meyakini bahwa Islam itu mengatur seluruh kehidupan kita. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu, bagaimana sih Islam itu memandang tentang cinta? Mungkin langsung saja bisa dijelaskan. Ya, sekali lagi mungkin saya sapa dulu penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menjadi pertanyaan pertama tadi ya, bagaimana sih Islam itu memandang tentang cinta. Jadi teman-teman semuanya, di dalam Islam itu memandang bahwasannya cinta itu adalah sebuah hal fitrah bagi manusia, memang bawaan manusia dari lahir. Patut ditanyakan ketika seseorang misalnya ditanyakan, apakah kamu pernah mencintai seseorang atau sekarang mencintai seseorang atau mengagumi seseorang? Ketika dia menjawab tidak, patut dia ditanyakan apakah dia orang normal atau tidak. Coba Kak Firdaus, ada orang dikagumi nggak sekarang? Banyak. Banyak. Ya ini bahaya ini. Satu saja. Coba sebutkan namanya. Jangan. Bahaya kalau jangan sampai dia nonton. Jadi patut ditanyakan ketika seseorang itu tidak mencintai salah satu manusia atau maupun mengagumi, tapi menjadi salah juga ketika mencintai sama lawan jenis. Maksudnya sama, misalnya cowok suka cowok, cewek suka cewek, itu bahaya itu. Jadi Islam itu memandang bahwasannya, sekali lagi, bahwa itu adalah sebuah fitrah, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berbicara, ada salah seorang ulama menggali tentang potensi manusia.
yang dimana manusia itu salah satunya adalah mempunyai yang namanya naluri. Dan naluri itu terdapat misalnya naluri melestarikan yang namanya naluri gorizatul naun, yaitu melestarikan keturunan. Maka cinta terdapat pada ini, yaitu gorizatul naun, yaitu mencintai seseorang itu. Maka ini adalah sebuah hal yang fitrah bagi Islam. Maka patut ditanyakan ketika seseorang itu tidak mempunyai cinta. Maka cinta inilah teman-teman semuanya, manusia bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bisa mencintai Nabi Muhammad SAW dan bisa mencintai lawan jenisnya dan masih bisa mencintai sesama makhluknya. Maka cinta ini adalah sebuah hal yang fitrah. Sekali lagi patut ditanyakan ketika kita tidak mempunyai cinta. Mungkin itu gambaran awalnya. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar bersama penjelasan terkait pandangan Islam tentang cinta. Jadi mungkin langsung saja saya masuk ke pertanyaan yang kedua ya Kak Rushlin. Jadi yang pertanyaan saya itu bagaimana sih realitas zaman sekarang dalam hal tentang cinta? Jadi dipertanyakan selanjutnya adalah bagaimana realitas seorang muslim, terutama pemuda dan generasi, begitu ya? Iya generasi. Kalau saya bisa katakan teman-teman semuanya, banyak anak muda yang berbicara tentang cinta padahal mereka tidak mengerti tentang cinta sekarang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena banyak anak muda yang menganalogikan bahwa pacaran itu disamakan dengan pacaran. Seakan-akan tidak ada yang lain ketika berbicara cinta. Kamu misalnya ditanyakan, apa yang ada ketika ditanya ke anak muda sekarang? Apa yang ada di benakmu ketika ditanyakan tentang cinta? Pasti yang ada di benaknya yang pertama adalah pacaran. Seakan-akan mereka menanggapi tentang cinta itu adalah pacaran. Jawabannya adalah pacaran. Padahal tidak seperti itu. Maka kita melihat begitu luar biasa sekarang. Begitu luar biasa anak muda yang salah menanggapi tentang cinta, mereka berpacaran. Padahal kalau kita menelusuri, pacaran itu berasal dari budaya barat. Karena itu adalah sebuah kebebasan. Karena orang barat itu menjunjung tinggi yang namanya kebebasan itu sendiri. Maka begitu luar biasa ketika menanggapi tentang cinta itu, yaitu pacaran. Seakan-akan tidak ada yang lain. Jadi pacaran ini teman-teman semuanya sudah jelas di dalam Quran surah Al-Isra itu ke surah ke-17 ayat 32 bahwa mendekati zina itu haram. Sangat dilarang oleh Allah sementara itu adalah perbuatan keji. Itu baru mendekati apalagi melakukannya. Maka anak muda sekarang menanggapi cinta itu dengan yang namanya pacaran. Pacaran itu sudah jelas haram di dalam Al-Quran. Sudah jelas haram di dalam Islam. Ini ada yang patut kita pertimbangkan sebagai remaja maupun pemuda muslim maupun orang Islam. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau bisa saya istilahkan, pacaran ini seperti orang yang berpuasa. Seperti orang yang berpuasa. Misalnya begini, kalau kita sedang berpuasa, terus kita disuruh oleh ibu kita, misalnya pada saat jam 2 atau jam 3, disuruh pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan buka puasa. Kira-kira ketika kita melihat makanan yang enak, kira-kira apa yang ada di benak kita? Ingin makan itu, ingin makan ini, maka ketika berbuka, dia baru makan sedikit, dia sudah merasa puas, sudah merasa kenyang, dia tidak mau menginginkan yang lain. Begitupun dengan orang yang pacaran. Orang yang pacaran itu adalah orang yang belum menikah. Orang yang belum menikah. Dia menginginkan banyak hal. Dia ingin melakukan ini bersama pacarnya, ingin melakukan ini, hal ini dan itu. Yang aneh-aneh lah dalam pikirannya. Karena apa? Dia belum merasakan bagaimana pernikahan itu. Maka pacaran ini adalah tempatnya orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia saja kalau pulang pacarannya pulang di rumah orang tuanya, dia tinggal makan, bukan makan uang pasangannya, pasangan haramnya. Inilah bagaimana realitas remaja sekarang menanggapi bagaimana tentang yaitu pacaran. Ini adalah sudah jelas salah di dalam Islam itu. Dan bagaimana realitasnya? Coba kita lihat sekarang. Bagaimana memang zina itu tidak selalu karena pacaran, tapi awalnya zina itu karena pacaran. Maka inilah yang sangat berbahaya. Maka begitu banyak yang salah menanggapi tentang cinta ini, yaitu menanggapi dengan yang namanya
pacaran. Gitu saja. Alhamdulillah, itulah penjelasan dari Kak Yusrin bahwa realitas zaman sekarang banyak yang salah memahami tentang cinta. Bahkan sampai ada yang terjerumus dalam perzinahan. Jadi mungkin saya langsung ke pertanyaan yang ketiga ya Kak Yusrin. Jadi begini, kan Kak Yusrin bilang tadi itu pacaran itu haram. Mungkin ada di dalam Islam itu pacaran syariah. Misalnya memulai pacarannya dengan membaca basmalah atau saling memotivasi. Misalnya ketika apalagi di bulan Ramadan ya, ukti bangun tahajud. Jadi itu yang menjadi pertanyaan saja saya, apakah ada pacaran syariah? Kan pacaran tadi dibilang Kak Yusrin itu haram. Mungkin bisa dijelaskan. Saya jawab yang pertama. Pacaran syariah, pacaran Islami. Keren ini ya, keren. Ini sudah membooming, sudah viral di tengah-tengah remaja itu. Enggak apa-apa pacaran, yang penting saling mengingatkan. Saya tanya dulu, ada nggak judi syariah? Ada nggak judi Islami? Ayo kita mulai judi ini dengan sama-sama baca Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah, supaya kita semangat judi. Takbir, Allahu Akbar. Ada nggak seperti itu? Supaya berkah, kita ucapkan Alhamdulillah atas menangnya kita. Nggak ada kan? Maka saya mahalnya seperti itulah pacaran syariah itu. Masa ada pacaran syariah sambil mengingatkan? Nggak ada di dalam Islam. Salah ya salah, batil ya batil, haram ya haram. Tidak ada, karena namanya pacaran itu sendiri. Karena hubungan yang tidak sah. Hubungan yang tidak sah. Tidak ada istilah. Maka saya teringat dengan suatu cerita. Ada seorang anak muda yang dimana dia bertanya di majelis. Ustadz ini membahas tentang cinta. Dia bertanya, ini seorang laki-laki. Ustadz, jadi gini Ustadz, saya ini punya pacar, di mana dia mengingatkan saya untuk sholat, mengingatkan saya untuk tahajud, mengingatkan saya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga mengingatkan juga bahwasannya saya menyuruh dia untuk sholat, untuk menutup aurat, untuk rajin sholat dan lain sebagainya. Ini kan sudah termasuk dakwah Ustadz. Terus Ustadz ini menjawab, itu dakwah dajjal. Kira-kira inilah maksudnya. Ini sudah jelas bahwasanya pacaran itu adalah pacaran itu sendiri, tidak ada yang namanya pacaran syariah. Karena ini sudah jelas bagaimana. Karena begini, mungkin ada yang kita misalnya mengatakan bagaimana ya, pacaran itu jangan disamakan dong antara pacaran orang yang satu dengan orang yang lain. Misalnya kami pacaran tidak ngapa-ngapain, ya karena tidak ngapa-ngapain. Menjadi pertanyaan saya, kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Gitu kan? Kalau nggak ngapa-ngapain. Jadi pacaran itu pasti punya alasan. Misalnya ada pacarnya, misalnya cewek, pacarnya karena teman-teman semuanya, saya adalah seorang laki-laki yang juga pernah merasakan pacaran. Ini bukan curhat ya, tapi berbagi sedikit. Saya juga pernah berpacaran. Apa yang ada di benak saya ketika memacari seorang, kotor. Itu adalah rata-rata semua itu pandangan seorang laki-laki. Bukan hanya itu saja. Karena ketika seorang laki-laki itu mengajak pacaran, dia nafsu, sudah pastikan dia nafsu. Dia bukan cinta. Kalau cinta, dia langsung ke rumahnya perempuan tersebut pada saat waktu yang sudah tepat. Maka seperti itu. Misalnya ada seorang laki-laki yang dimana dia pacaran sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hanya pegang tangan saja, maka patut ditanyakan, dia orang banci atau bukan? Dia orang normal? Tidak. Karena seorang laki-laki tidak hanya cukup dengan hanya berpegangan tangan saja. Maka ini adalah yang patut diperhatikan oleh seorang perempuan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasannya tidak ada yang namanya pacaran syariah, tidak ada yang namanya pacaran Islam. Sekali lagi, haram ya haram, batil ya batil, salah ya salah, halal dengan haram itu sangat berbeda jauh. Mungkin itu saja. Baik, jadi yang dapat saya petik dari penjelasan inti dari Kak Yusrin tadi, bahwa di dalam Islam itu tidak ada pacaran syariah. Yang haram ya tetap haram, yang batil ya tetap batil. Baik, langsung saja saya ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Yusrin.
Jadi mungkin ada pesan-pesan dari Kak Yusrin itu terkait tentang cinta remaja sekarang. Ini adalah pesan-pesan. Pesan bukan pesan WhatsApp, bukan pesan Facebook, tapi ini pesan atau wasiat lah. Tapi saya belum meninggal. Tapi belum tentu. Mungkin setelah video ini atau sedang video ini membuat video ini mungkin saya mati. Insya Allah tidak. Tapi yang duluannya adalah host. Insya Allah. Nanti kita lihat selanjutnya. Langsung saja lanjut. Jadi apa pesan-pesan untuk remaja sekarang? Jadi saya lebih beratkan kepada seorang perempuan. Karena di dalam pacaran itu perempuan yang paling banyak dirugikan. Karena seperti ini, dunia ini tidak adil. Kenapa dunia itu tidak adil? Misalnya begini, ada seorang laki-laki yang dimana dia bermaksiat, mohon maaf, dia sudah berzina, dia sudah melakukan segala hal, minum khamar, main narkoba, dan dia tiba-tiba berubah. Kira-kira apa yang ada di pandangan kita? Masyarakat secara umum, oh luar biasa dia sudah berubah, dia tidak masyarakat atau orang banyak tidak memandang masa lalunya. Karena apa? Dia memandang masa depannya. Itu adalah seorang laki-laki. Masyarakat itu kagum, begitu luar biasa dia sudah berubah. Berbeda dengan seorang perempuan, yang dimana seorang perempuan adalah ketika mohon maaf video zinanya mohon maaf sudah tersebar. Dia sering melakukan kemaksiatan, dia melakukan keburukan di tengah-tengah masyarakat. Tiba-tiba dia berubah, kira-kira apa yang ada di pikiran masyarakat? Oh dia yang dulu ini, dia melakukan ini, dia melakukan itu kan? Itu adalah realitasnya. Coba kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Bukan berarti kita menafikan bahwa Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengampun, tapi ini adalah pembicaraan yang lain. Jadi dunia ini tidak adil. Maka yang artinya adalah sebagai seorang perempuan harus hati-hati menjaga kehormatannya. Ketika kehormatannya itu sudah diambil seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, kira-kira apa yang ada di masa depan? Kira-kira bagaimana untuk calon suaminya? Misalnya begini, ada misalnya contoh, ada seorang misalnya perempuan yang dimana mohon maaf dia sudah berzina, yang dimana kehormatannya sudah direnggut oleh salah seorang laki-laki. Datanglah waktu dia untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Pasti wanita ini sudah ada juga sudah ada kisah nyatanya juga. Wanita ini tidak tenang ketika menyembunyikan bahwa dia sudah tidak perawan lagi. Mohon maaf, dia sudah tidak. Terus dia memberitahukan kepada seorang calon suaminya ini. Kira-kira apa yang ada di pikiran calon suaminya? Pasti stres. Oh ternyata calon saya tidak lagi perawan, tidak lagi ada kehormatannya. Pasti seperti itu kan. Lanjut ceritanya ini, dia ini menikah dan calon suaminya ridho. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, ketika dia berantem dengan suaminya atau suaminya ketika berantem dengan istrinya ini, kira-kira apa yang seorang suami ini ungkit? Pasti masa lalunya tadi. Maka patutlah dijaga, maka hati-hatilah bagi seorang wanita untuk menjaga kehormatan. Harus jaga, karena ini adalah kemuliaan seorang wanita, mahkota seorang wanita. Terus pesan-pesan saya bagi laki-laki. Saya tanya kepada seorang laki-laki, karena pacaran ini teman-teman semuanya sama halnya merendahkan seorang wanita. Karena pacaran itu adalah diistilahkan dengan perbuatan yang salah, dengan perbuatan yang tidak baik. Saya tanya kepada orang laki-laki, mau nggak ibu Anda dirusak oleh laki-laki lain? Pasti tidak mau. Mau nggak saudari perempuan Anda, adik perempuan Anda, kakak perempuan Anda dirusak oleh laki-laki lain? Pasti tidak mau. Begitupun dengan seorang wanita yang sedang Anda pacari sekarang, maupun orang tua atau saudaranya, orang perempuan ini tidak mau juga yang seperti itu, tidak mau wanitanya dirusak oleh laki-laki lain. Maka kita harus punya ilmu rasa, harus juga saling merasakan seperti itu. Maka sudah jelas bahwa pacaran itu haram dan semuanya. Jadi itu adalah pesan singkat saya. Semoga ini dapat mendorong teman-teman semuanya untuk lebih baik ke depannya.
Alhamdulillah, begitu luar biasa pesan-pesan dari Kak Yusrin tentang cinta. Jadi begini ya Kak Yusrin, kan dari pembahasan awal bahwa salah ketika menanggapi tentang cinta. Kan kita sudah meyakini bahwa tadi itu kita sebagai orang Islam itu harus diatur oleh Islam dalam mencakup dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu menjadi pertanyaan saya itu bagaimana sih kan tadi itu tanggapan remaja sekarang itu tidak sesuai dengan Islam. Eh, Bagaimana sih seharusnya itu pandangan Islam itu menanggapi tentang cinta? Mungkin bisa Jadi pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menanggapi tentang cinta atau bagaimana Islam? Maka teman-teman semuanya, bagaimana sih seharusnya kita menanggapi tentang cinta ini? Maka cinta ini teman-teman semuanya tidak dapat dihilangkan pada diri manusia. Mau kita berusaha apapun, ketika misalnya ada orang yang kan kebanyakan orang belajar filsafat sekarang itu kan mengingkari adanya cinta. Mereka itu bohong, padahal diri mereka itu tidak tenang ketika tidak memenuhi cinta itu. Jadi cinta itu tidak dapat dihilangkan pada diri manusia. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan atau bagaimana cara kita memperlakukan cinta itu. Bagaimana seharusnya? Maka menanggapi cinta itu tidak hanya dengan pacaran. Sudah kita jelaskan tadi bahwa kita sudah sama tahu bahwa pacaran itu adalah budaya orang-orang barat. Maka bagaimana Islam itu menanggapi tentang cinta? Yaitu dengan menikah. Yaitu dengan menikah. Kalau tidak mampu untuk menikah, ya udah putusin aja. Ini adalah jalan satu-satunya. Maka menanggapi tentang cinta itu harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak dapat misalnya pacaran itu salah, sudah dijelaskan sebagaimana awalnya. Maka menanggapi tentang cinta ini yaitu harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh hanya mengatakan pacaran ini pacaran, karena ini kita adalah sebagai pemuda maupun remaja muslim maupun sebagai orang Islam. Mungkin itu saja. Jadi yang perlu kita tanggapi cinta itu bukan dengan pacaran yang teman-teman sekalian, tapi kita itu harus menikah. Jika tidak mampu maka bersabar. Baik, jadi mungkin langsung saja saya melanjut ke pertanyaan saya ya. Banyak realitas remaja sekarang itu dalam menanggapi tentang cinta itu salah. Lalu yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana sih solusinya supaya remaja itu kembali kepada Islam? Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana solusi tentang cinta ini ya? Bagaimana solusi tentang cinta ini? Maka teman-teman semuanya, solusinya itu sama halnya dengan yang satunya tadi. Yang perlu kita ingatkan, yang pertama adalah bahwasannya karena sudah terbukti bahwa pacaran adalah haram, sudah jelas di dalam Al-Qur'an atau di dalam Islam. Dan pacaran ini menimbulkan banyak kerusakan, terutama pada seorang wanita. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah seperti saya jelaskan tadi, bahwasannya maka kita menikah. Tidak ada solusi yang lain, menikah. Terus menjadi pertanyaan, bagaimana dengan sekarang saya anak SMP, saya anak SMA yang masih pacaran, terus bagaimana solusinya? Itu udah putusin aja. Itu adalah konsekuensi, atau seperti yang tren sekarang itu adalah halalkan atau tinggalkan. Maka seperti itu, tidak ada solusi yang lain. Maka solusinya adalah tidak hanya kita cukup saya mau putus, tidak hanya cukup itu saja. Memang kita sudah putus, tapi bagaimana untuk menjaga itu, membenteng semua itu, pasti kita akan tergoda nanti. Maka apa yang membentengnya? Itu dengan belajar Islam. Belajar Islam yang pastinya dalam Islam kafah secara menyeluruh. Kenapa harus belajar Islam? Supaya kita tahu bagaimana menjaga supaya kita tidak tergoda lagi, supaya kita istiqomah, supaya kita tetap di jalan keistiqomahan, itu jalan yang kebaikan itu, yaitu tidak berpacaran tadi. Yaitu solusinya adalah udah putusin aja. Terus yang kedua halalkan. Terus yang ketiga adalah belajar Islam. Mungkin itu saja. Alhamdulillah, itulah solusi dari Kak Yusrin. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri acara kita pada kali ini, yaitu saya memberikan ke Kak Yusrin untuk menyampaikan kesimpulannya.
ini adalah akhir daripada diskusi ringan kita, karena akhir itu sangat menyedihkan. Kalau kita tidak mengakhiri, maka ini akan berjam-jam. Maka lebih baik kita mengakhiri dulu. Nanti kita lanjutkan untuk membuat video selanjutnya. Jadi sebagai kesimpulan saya teman-teman semuanya, sudah jelas bahwa kita sebagai seorang muslim, konsekuensi kita sebagai seorang muslim adalah harus meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT dan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi itu adalah konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Maka ketika kita melihat pacaran, apa sih yang manfaat di dalam pacaran itu? Nggak ada kalau kita lihat. Malahan merusak diri kita, mengganggu kita. Tidak ada untuk motivasi belajar, nggak ada. Malahan itu orang semakin malas belajar. Maka sudah kuat alasan kita kenapa kita harus meninggalkan pacaran itu dengan menonton video ini atau dengan menonton video yang lainnya. Jadi teman-teman semuanya, marilah kita mulai berpikir sejenak. Apa sih pacaran ini? Apa sih manfaatnya? Karena pacaran ini teman-teman semuanya, belum kita tentu menikah dengan orang yang kita pacari sekarang. Sama halnya kita menjaga jodoh orang lain. Mungkin teman-teman semuanya mengatakan bahwasannya, misalnya ada yang menikah kok, tapi nggak banyak. Tapi ketika mereka berpisah, ada yang dirugikan nanti. Ada yang dirugikan. Apa yang mereka rugikan? Seorang wanita sudah direnggut kehormatannya, dan seorang laki-laki tidak ada rusak apa-apanya. Karena dia tidak banyak mempengaruhi masa depan, sedangkan seorang wanita banyak mempengaruhi wanitanya. Maka sebagai kesimpulan akhirnya adalah, ada dua kesimpulan akhir saya. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan kata-kata Buya Hamka, yaitu kata-kata Buya Hamka, yang dimana kata-kata Buya Hamka adalah, cinta bisa membuat orang normal menjadi gila, orang sehat menjadi sakit, orang pintar menjadi bodoh, apabila cinta itu disambut oleh orang-orang yang salah. Dan kesimpulan yang kedua adalah, udah putusin aja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke host untuk menutup diskusi ringan kita pada hari ini. Baik, terima kasih Kak Yusrin atas kesimpulannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.